Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Siswa-siswi SMA Negeri 5 Karawang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang bahaya hasad. Hasad atau dengki adalah salah satu sikap tercela yang harus dihindari oleh orang yang beriman. Sebab hasad disebut juga dengan salah satu dosa besar. Dan ternyata hasad adalah dosa yang pertama kali dilakukan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Siapa penduduk langit yang pertama kali melakukan dosa hasad? Yakni tidak lain adalah iblis laknatullah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam dengan maksud menghormati Adam, maka iblis menolak. Kenapa dia menolak? Karena iblis memiliki sifat hasad, iri, dengki, merasa takabur, sombong. Iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Ia merasa bahwa iblis diciptakan lebih dulu daripada Adam. Kenapa? Kata iblis, kenapa aku harus sujud kepada Adam? Padahal aku diciptakan lebih dulu daripada Adam. Begitu kata iblis. Dan iblis pun merasa sombong, merasa hasad, karena merasa bahan penciptaan iblis ia merasa lebih baik. Karena ia diciptakan dari api dan Adam dari tanah, sehingga ia merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Inilah dosa yang pertama kali dilakukan oleh penduduk langit, yakni dilakukan oleh iblis, sehingga dengan dosa tersebut iblis Allah laknat, Allah keluarkan dari surga. Kemudian penduduk bumi yang pertama kali melakukan hasad adalah Qabil, putranya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan perintah kurban kepada Habil dan Qabil, mereka diperintahkan untuk kurban. Setelah mereka berkurban, ternyata yang diterima adalah kurbannya Habil, dan Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Qabil merasa hasad, merasa iri, dengki, sehingga ia merasa benci kepada saudaranya dan melakukan suatu perbuatan yang keji sampai membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Sehingga terjadilah pertumpahan darah di sana yang pertama kali dilakukan oleh Qabil. Maka ketika saudaranya meninggal, Qabil merasa bingung bagaimana menyikapi jasad saudaranya itu, dan ia melihat ada 2 ekor burung berkelahi, kemudian salah satunya mati, dan di sanalah dicontohkan oleh burung tersebut bahwa burung tersebut yang hidup mengubur burung yang mati. Itulah sejarah pertama kali yang terjadi pembunuhan, dan ulama mengatakan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa setiap dosa pembunuhan yang dilakukan oleh manusia didapatkan pula dosanya oleh Qabil, karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Berawal dari hasad. Inilah bahaya hasad. Ya. Hasad itu sikap di mana kita senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kita tidak suka. Kita iri. Ya, dan kita berusaha ingin merebut kebahagiaan tersebut atau menghilangkan kebahagiaan dari orang tersebut. Padahal itu dosa besar dan harus kita hindari. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, hati kita harus terjaga, pikiran kita harus terjaga, ya. Menghindari sikap hasad, iri, dengki, supaya ibadah saum kita tidak sia-sia. Ya. Maka ketika kita berpuasa, ya, kita pun harus bersikap baik, hati kita baik, mata kita melihat hal-hal yang baik, telinga kita melihat hal-hal yang baik, pikiran kita positive thinking, sehingga pahala puasa kita tidak terhapus, tidak rusak oleh perbuatan-perbuatan tersebut. Terlebih perbuatan hasad yang bisa merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Mari kita bersama-sama membersihkan hati kita dan kita berdoa kepada Allah supaya kita dihindarkan dari sifat hasad. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita saling menyayangi di antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.